yang terjadi pada beliau ini kemudian memantik rasa simpati saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Miftah, memenuhi janji kepada guru ngaji Madrasah Diniyah, Madin, asal Demak, Jawa Tengah, Ahmad Zuhdi. Gus Miftah memberangkatkan Zuhdi umroh ke Tanah Suci bersama istri dan ibu mertuanya. Itu merupakan salah satu keinginan guru ngaji Madin asal Demak, Jawa Tengah tersebut. Berdasarkan pantauan cek kabar online di lapangan, Zuhdi berangkat umroh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis pagi, 24 Juli 2025. Gus Miftah mengantar secara langsung keberangkatan guru ngaji Madin yang sempat viral, karena dituntut membayar ganti rugi 25 juta rupiah oleh salah seorang wali muridnya di Demak itu. Pendakwah yang juga pimpinan pondok pesantren Nora Aji itu menemui Zuhdi bersama istri dan ibu mertuanya. Dia mengaku senang karena proses keberangkatan umroh Zuhdi bisa dilakukan cepat, sehingga guru ngaji berusia lanjut itu bisa segera berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh bersama istri dan ibu mertuanya. Ini beliaunya yang hari ini berangkat umroh, Pak Kiai Ahmad Zuhdi yang kemarin dari Demak. Alhamdulillah prosesnya ini sangat singkat. Kita baru urus paspor itu hari Senin. Kebetulan hari itu imigrasi sistemnya agak error, tapi saya minta dipastikan hari itu selesai paspor. Alhamdulillah siang jam 2 paspor jadi. Hari Selasa kita ngurus visa. Kemudian saya kontak teman-teman travel dari Nur Ramadan, bisa berangkat kapan yang paling cepat. Kemudian diusahakan, alhamdulillah hari Rabu kemarin visa keluar. Jadi Selasa itu baru ngurus visa, hari Rabu keluar. Ini keajaiban, proses yang sangat begitu cepat ya ini. Hari Senin bikin paspor, kemudian hari Selasa visa, Rabu bisa keluar. Alhamdulillah dibantu teman-teman Ramadan, hari ini dapat tiket untuk berangkat ke Madinah. Jam berapa ke Madinah kita? 10.45 boarding. Langsung Madinah ya? Langsung Madinah. Apa yang mendasari akan memberikan motor juga ya? Mungkin menceritakan sedikit. Basic saya juga guru dunia. Bapak saya di Lampung juga guru dunia. Saya merasakan betul betapa pengorbanan guru-guru dunia ini luar biasa. Bahkan dengan sahriyah atau uang sabun yang seadanya setiap bulan itu, tapi mereka begitu ridho dan relanya untuk meluangkan waktunya mengajarkan agama terhadap murid-murid yang berada di kampung dan di pedesaan. Jadi ini saya pikir luar biasa lah. Yang terjadi pada beliau ini kemudian memantik rasa simpati saya, bahwa saya pernah merasakan posisi yang sama. Apalagi kemudian kita bayangkan kalau seorang guru diniyah dituntut 25 juta, sementara mohon maaf yang diberikan kepada beliau itu hanya 100 sekian ribu yang dikasih 4 bulan sekali. Bayangkan bisa dikumpulkan berapa tahun untuk mendapatkan angka itu. Jadi itu yang kemudian memantik rasa simpati saya. Kira-kira gitu. Pak Kiai ada yang mau disampaikan ya? Tidak bisa. Beliau ini sudah cukup. Beliau ini luar biasa. Kalau ngendikan atau berbicara itu agak susah, karena 1-2 kalimat. Tapi kalau disuruh berdoa, beliau lancarnya minta ampun. Kan ini orang-orang yang ikhlas, mukhlis luar biasa. Nanti sih nggak percaya nggak sih mungkin dapat hadiah umroh dari Iya, itu betul. Kalau saya umrohnya dari Abah. Nggak kebayangkan sebelumnya ya? Nggak kebayang. Wah, di luar namun saya otak saya tidak sampai situ. Pokoknya di luar dugaan gitu saja. Padahal kalau boleh tahu cerita sedikit berapa sih gaji dari Saya ini kalau bahasa Indonesia nggak bisa soalnya. Susah untuk ngomong bahasa Indonesia. bayaran jadi guru ngaji berapa Pak Nadiem? Bayaran guru ngaji tiap 4 bulan 450. 4 bulan 450. Itu tiap tahun. Jadi dikasihnya 4 bulan ya? Tahun itu 4 bulan. Cukup Pak buat kehidupan sehari-hari?
kalau itu nggak bisa secara otak saya nggak tertokah terus kamu enggak. Yang jelas ada berkah kayak Ya gitu. itu terus pokoknya ngapunten nih, betul sakit jelas nggak Nggak bisa menjelaskan. Saya itu betul sakit. Tapi Nggak bisa menjelaskan. gimana mungkin ini dari masalah yang ada dituntut 25 juta sampai malah dapat umroh, dapat keberangkatan sendiri. Teman saya itu sangat akrab semuanya, tapi tuntutan itu saya tanggung, ngurus itu teman-teman saya. Masalah uang saya yang Waktu itu nggak kepikiran utang nopo-nopo kayak buatan ya? buatan pagi ya, karpe ya, ada sana pak saya. Oh, karena punya waktu itu motor, ya mau jual motor itu. Pas dituntut 25 juta bayangannya apa Pak? Uang dari mana gitu? Namanya orang sedikit banyak kan tanah tanah punya, rumah punya kan gitu. Tadi dia betul sakit kok bayang kok. Isinya saja ngeweran loh, nangis. Ngeweran tuh nangis. Isinya adanya cuma pengen nangis. Karena awalnya saya kasih pilihan untuk renovasi rumah atau berangkat umroh. Ternyata ibu mertua beliau ini yang suaminya itu penerima wakaf itu. Penerima wakaf. Nah, itu sudah lama pengen umroh. Makanya ini beliau berangkat dengan istrinya sekaligus ibu mertuanya. Itu Dan kira-kira. ini berangkat sama siapa Pak? Hari ini berangkat sama siapa? Sama ibu, sama suami, Istri. Ini ibu mertua. Ibu mertua. Ibu mertua ini istri dari, nah istri dan ibu dari Ngampel, Karanganyar. Nah, tua Ibu cangkring. mungkin seperti apa nih? Apa nyangka enggak ini dapat hadiah umroh dari Gus? Istrinya beliau. Saya nggak pikiran sampai situ. Waktu ada berita itu saya cuma nangis. Saya ya merasa malu lah atas kejadian ini ya. Sebagai ustadz masa gitu sih ya, pikiran saya pertama itu cuma itu saya malu sama orang-orang semua. Saya ya kalau pulang ke sawah ya terus pokoknya nggak berani Di luar. ya. Karena Sabar malu, Bu, ketemu ya. orang Ya. gitu ya. Malu masa Bapak Ustadz kok gitu sih, itu aja yang saya pikirkan. Semuanya enggak. Tapi ada omongan-omongan tetangga kayak gitu. Oh, tetangga nggak tahu semuanya. Sebelum Saya jadi aja ya, nggak tahu. saya saja nggak punya teman. Kata cara hati saya itu nggak punya teman, nggak ada temannya. Tapi sesudah ada kejadian surat ke Polres itu dalam kemana kula sok meledak cara udun itu asalnya kelompet dari kelompet meledak. Jadi beliau nggak nyangka kalau kemudian menjadi ramai seperti itu. Pemberitaannya kok masif, viral, itu beliau nggak nyangka sama sekali. Awalnya beliau sembunyikan untuk dirinya sendiri, tidak sampai kita ibu nggak tahu, Nggak dibilangin itu mendadak sekali. tahu ya 3 hari. Padahal itu kan kejadian 3 bulan sebelum. 3 bulan Pernah sebelum. cerita bapaknya. Dulu bapak nggak cerita sama ibu. Pokoknya buatan cerita saya itu Pak Lurah gitu. Ke Pak Lurah aja enggak? Pak Lurah itu nyata. Iya. Kami atas segini ngamuk kali pulau. Pak Lurah ngapun Pak Anjing keluar masuk kelompok Jadi Pak Lurahnya sempat marah sama beliau. Kenapa kok nggak ngomong, nggak matur, kok disimpan sendiri? Nah ini menurut saya bukti keikhlasan beliau. Punya masalah sebesar itu pun beliau tidak sambat kepada siapapun, termasuk kepada lurahnya sendiri. Bahkan kepada istrinya pun nggak ngomong. Dia kan luar biasa. Padahal itu berangkat pulang ya berdua, berangkat pulangnya berdua. Tapi bapak, ya penglihatannya kan kurang jelas ya. Kalau melihat depan Beliau pun aja udah kurang jelas. 63 tahun loh Pak. Jalan besar itu kan mobil banyak, itu dan Ya. Karena perjalanan dari rumah beliau ke madrasah ini sekitar 8 kilo. 8 kilo. Naik apa? Motor tua itu. motor tua. Makanya saya tersentuh untuk membelikan motor yang lebih layak
karena memang untuk fasilitas beliau wirawiri. Oke, Abang, respon dari keluarga yang anak itu seperti apa? Saya nggak ada urusan dengan pihak pelapor ya. Saya nggak ada urusan itu. Biarkan toh kemarin beliau dengan yang bersangkutan sudah saling memaafkan, sudah selesai lah. Saya nggak perlu komentar terhadap si pelapor karena fokus saya memang hanya kepada guru ngaji. Berarti sekarang motor Bapak udah nggak ada nih? Yang mobil dijual itu ya, Bang, sedikit kronologinya gimana sih, cerita sedikit Bang? Yang apa? Dulu awalnya gimana itu motor kan kemarin jual harga berapa Bang? Kemarin akhirnya yang untuk bayar itu uang dari mana ya? Teman-teman. Oh, akhirnya motornya mau dijual, teman-teman ngerti, akhirnya motornya nggak dijual. Karena kalau toh dijual mungkin juga harganya nggak seberapa dengan sewa kayak karena sudah sangat tua motornya. Jadi patungan teman-teman. Akhirnya gara-gara beliau berinisiatif untuk jual motor, maka teman-teman tetangga yang inisiatif untuk patungan terkumpullah uang 12,5 juta. Dan diberikan ke diberikan tidak untuk mencabut laporan itu. Nah kemarin yang bersangkutan datang untuk minta maaf setelah saya ke sana itu sorenya kayak gini. Nah datang untuk mengembalikan uang itu, tapi beliau udah menolak. Sudah saya ikhlaskan. Bapak itu. Ya. Tapi masih kan gini, Pak Jidi, kalau kamu terima lebih baik kamu tidak terima. Saya yang membalikan saja Pak Lurah, begitu. Dikembalikan. Ini Bapak sampai sekarang masih ngajar ngaji Pak? Kalau prediksi saya motornya beliau itu yang di rumah, kalau dijual paling laku 500. 1.000. Paling 1 juta, 500 sampai 1 juta. Paling 500. Kalau bahasa beliau itu. Nggak ada yang mau. Pak, cerita sedikit. Kronologi waktu itu gimana sih? Ada apa? Sedikit aja, sedikit Pak. Nggak bisa bercerita. Tapi masih ngajar ngaji Pak? Tetap mungkin undur pulang umrah tetap ngajar ngaji ya. Tetap mengajar. Artinya tidak mengurangi semangat ini ya. Malah tambah semangat. Malah tambah semangat. Tapi nggak jadi takut nggak sih atau trauma? Enggak, saya tetap ikhlas. Terjadi seperti itu kalau saya kejadian sih tidak benar-benar tetap saya gunting Polres. Sampai kemarin kalau seandainya itu lanjut, beliau ikhlas kalau masuk ke Polres. Sampai sebegitu nerimanya beliau. Kalau memang nggak punya uang untuk nebus, kalau perkara ini kemudian tidak seramai ini, beliau siap menjalannya di dalam Polres. Sampai segitunya. Saya itu kan punya kebiasaan yang memang selama tidak pernah saya ekspos. Setiap tahun saya memberangkatkan jamaah saya untuk umroh itu sekitar 25 sampai 30 orang. Tahun kemarin saya memberangkatkan 30 orang. Ini besok Agustus guru-guru ngaji saya di Lampung itu ada 15 orang. Nah, karena guru sekolah saya ini juga saya berangkatkan, makanya begitu ada peristiwa ini ramai, langsung saya inisiatif. Karena memang itu jadi apa ya? Saya ada rezeki, saya sisihkan, saya tabung. Memang salah satunya untuk memberangkatkan umroh guru-guru saya. Coba Mas bayangkan, kalau penghasilan beliau itu 4 bulan cuma 400 ribu. Bukankah umroh itu satu hal yang sangat istimewa? Padahal kata Sayyidina Umar itu dia siap membayar 1000 dirham untuk satu ini. Barangkali ya ini hadiah kecil untuk beliau lah. Mudah-mudahan beliaunya berkenan. Nanti kamu semua didoakan, saya doakan. Semuanya didoakan. Gus tadi sempat cerita dikit karena apa ya, merasakan hal yang sama sempat viral. Gimana sih? Merasakan ada di posisi itu juga waktu itu. Saya pernah ngajar diniyah yang 1 bulan saya mendapatkan fee sebesar 50.000 rupiah saat saya kuliah. 50.000 rupiah. Sehingga tapi alhamdulillah saya waktu itu kuliah juga lancar. Makanya kenapa saya itu percaya betul dengan keberkahan. Nah mungkin hari ini buah dari keberkahan yang Pak Kiai Zuhdi dapat. Dari keikhlasan beliau tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh. Akhirnya Allah panggil dengan cara ini. Makanya saya selalu mengatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi akan memampukan orang yang terpanggil. Dia beliau bertahan istri dan anak. Dan merangkul maksudnya orang-orang yang lagi kena masalah viral, apalagi Gus, kita pernah ada di posisi itu Gus. Sebenarnya yang saya berangkatkan umroh itu tidak hanya yang viral-viral saja. Termasuk di Grobogan itu ada mantan pencuri yang kemudian dia mau bertobat, datang ke pondok saya. Cita-citanya pengen satu, dia tobat pengen umroh. Alhamdulillah saya ada rezeki langsung saya berangkatkan.
itu preman maling bahkan dari gerobokan. Jadi sebenarnya banyak, tidak hanya beliau. Jadi kalau dibilang ini karena viral, saya enggak. Yang enggak viral yang saya berangkatkan alhamdulillah jauh lebih banyak. Itu poinnya teman-teman. Jadi jangan dikira saya memberangkatkan beliau hanya karena viral. Yang enggak viral jauh lebih banyak. Ini alhamdulillah dari Lampung kita berangkatkan sekitar 15 orang besok akhir Agustus. Jadi pro kontra sendiri menilainya biasa aja ya. Kalau ke saya apa sih yang nggak pro kontra? Jadi merangkul nggak sih Gus? Misalnya ini kan Bapak nggak ngerti apa-apa soal netizen atau komentar. Beliau nggak ngerti sama sekali. Nggak punya medsos, nggak pernah buka TikTok, nggak punya Instagram. Makanya Gus dirangkul juga, maksudnya butuh dukungan Bapak. Ya. Makanya kan sebelum saya posting di medsos waktu itu belum begitu ramai. Alhamdulillah begitu saya posting, saya pengen sowan, kok jadi ramai. Jadi catatannya kalau hanya saya ngopeni yang viral salah. Justru yang tidak viral yang saya berangkatkan jauh lebih banyak. Yang selama ini nggak pernah kita ekspos. Itu ya bapaknya mau menikah bapak. Pertanyaan saya, mau nggak ada duit real derek? Oh, dari sing tukang nanas nonton gawe bungkus aja. Real. Saya masih punya aturan gaji kemarin. Bukan hanya Ahmad Zuhdi dan istri. Pendakwa nyentrik ini beberapa kali sering terlihat memberangkatkan orang untuk pergi umroh gratis. Sementara itu, Ahmad Zuhdi dan istri terlihat terharu. Ia tak menyangka, guru ngaji yang pendapatannya hanya 450.000 per 4 bulan, bisa menunaikan ibadah umroh. Seperti diketahui, Gus Miftah menjanjikan umroh dan mengganti uang Ahmad Zuhdi, yang dituntut membayar 25 juta karena menampar muridnya yang melempar sandal. Awalnya, Gus Miftah menawarkan Zuhdi untuk renovasi rumah atau umroh, namun Zuhdi memilih untuk umroh bersama istrinya. Selain umroh, Gus Miftah juga memberikan Ahmad Zuhdi sepeda motor untuk keperluan mengajar ngaji.